Salam olahraga, kita ketemu lagi dalam Sportcast, kali ini dalam suasana ASEAN Para Games Solo 2022. Sobat Sportcast semuanya, kita sudah sama-sama menjadi saksi kemeriahan ASEAN Para Games Solo 2022 ini, yang merupakan salah satu event olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Dan kita patut berbangga dan bersyukur karena Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games Solo tahun 2022 ini. Saya Safa mewakili tim Sportcast dan juga LPDUK Kemenpora mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh atlet yang telah bertanding, panitia dan juga seluruh pihak yang turut menyukseskan acara ASEAN Para Games Solo tahun 2022 ini. Dan pada episode kali ini, kita telah kedatangan bintang tamu spesial. Dia adalah Firza Faturrahman, para atletik lari di nomor T46, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, serta ada Bapak Slamet Widodo. Beliau adalah pelatih para atletik Indonesia. Halo, selamat siang Bapak Slamet Widodo dan juga Mas Firza. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana rasanya sudah menyelesaikan pertandingannya, Mas Firza? Lega ya. Nah, jadi di hari ini kita akan berbincang-bincang nih Bapak dan juga Firza. Indonesia sampai saat ini masih memegang puncak klasemen dan targetnya Indonesia akan menjadi juara umum. Nah, dari Bapak Slamet Widodo sendiri nih, apakah targetnya itu sudah tercapai Bapak sejauh ini? Ya, alhamdulillah untuk cabur atletik sudah memenuhi target yang kita tetapkan, dan alhamdulillah bukan hanya memenuhi tapi jauh melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Ya, luar biasa. Targetnya sendiri awalnya berapa Bapak? Untuk targetnya waktu itu kita analisis 35, tetapi ternyata penampilan anak-anak luar biasa, mereka semangatnya luar biasa dan siap tanding, akhirnya bisa melesat ke atas jauh. Menurut rekapan saya ada 66 medali emas. Wah, 40 perak, 22 perunggu. Keren banget ya Pak. Jadi dua kali lipat ya Pak ya? Hampir dua kali lipat. Hampir dua kali lipat, keren banget ternyata. Ini karena semangatnya, daya juangnya anak-anak luar biasa. Wah, keren banget ya. Selamat ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ini tercapai targetnya. Juga berkat dukungan semua pihak. Iya Pak. Oke, kalau dari Firza sendiri gimana? Untuk targetnya tercapai nggak nih? Ada target nggak sih di awalnya itu? Kalau saya sendiri nggak ada target sih Mbak. Nggak ada target? Iya, tiba-tiba aja menangnya. Tiba-tiba menang ya? Iya. Senang nggak nih? Ya pasti loh. Senang. Iya. Kalau Firza sendiri dapat apa aja sih? Satu emas, satu perak. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu di cabang apa tuh? Yang emas 100 meter, yang perak 200 meter. Wah, keren. Sudah menyumbang dua dulu ya Pak ya? Iya. Satu emas, satu Iya. perak ya? Iya. Keren banget nih. Nah, dari Bapak Slamet sendiri nih, kan pada tahun ini ASEAN Para Games Solo tahun 2022 ini diselenggarakan di tanah kelahiran Bapak nih di Solo. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri menjadi pelatih atlet itu dari tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu? Saya pelatih di NPC itu sejak 2011, tapi sebelumnya saya melatih yang non-disabilitas. Bergabung di NPC, melatih teman-teman disabilitas 2011 sampai sekarang. Udah lama juga ya Pak ya? 11 tahun kurang 11 lebih. Tahun. Nah, kalau dari menjadi pelatih disabilitas nih, apa sih Pak suka dukanya Pak? Suka dukanya apa ya? Yang jelas kalau kebetulan saya itu senang olahraga, jadi itu hobi saya ya. Saya gemar olahraga, hobi saya, dan saya hobinya atletik. Jadi kalau kerja di atletik ya seneng. Iya. Jadi lebih banyak sukanya sih. Cuma memang banyak tantangan ya. Yaitu yang mungkin membuat suka duka. Ya dukanya kadang-kadang tantangannya mungkin ada atlet yang mengeluh, kemudian sakit dan sebagainya itu sebuah tantangan. Tapi itu nggak masalah, itu bukan membuat kami sedih, tapi itu tantangan. Iya. Kalau senangnya lebih banyak senangnya karena memang saya senangnya olahraga, kerja di olahraga dan membuat anak-anak bisa juara itu sangat bangga, sangat senang. Iya, berarti lebih banyak senangnya. Bapak Slamet dulu ini
merupakan pekerjaannya itu merupakan hobinya ya Pak ya? Iya, Jadi alhamdulillah. enjoy Iya, menjalannya. enjoy, betul, Iya, enjoy. betul sekali. Nah, kalau dari Firza sendiri nih di pelatnas itu dikenal sebagai orang yang humoris, benar apa nggak Firza? Merasa humoris ya, Iya, benar. dan juga dikenal sebagai orang yang penyayang, jadi bisa berbaur sama teman-temannya Iya. gitu ya Firza ya. Nah, ada nih dari tim LPDU Kemenpora ini merekam salah satu momen di mana itu dianggap sebagai salah satu momen kegokilan dari Firza nih, yaitu ketika Firza selesai di finish 100 meter, itu Firza disuruh mengangkat bendera malah melawak. Nah itu bisa diceritakan nih Firza. Awal mulai sih saya masuk finish kan, kayak teriak, wah gitu, kayak seneng gitu kan. Terus dikasih bendera, ya udah saya pakai aja. Terus disuruh tukang foto untuk ngangkat bendera kan, sama pelatih juga, beberapa pelatih. Terus itu tak pikir loh, iya nggak bisa sih. Ya aku bilang aja wis kayak semua itu aku bilangin wis nggak bisa mas, nggak bisa, nggak iso, tangannya mik siji ngono, gitu tok berarti. Malah menjadi ini ya, gojekan buat Iya. Firza ya. Oke, keren banget sih. Berarti ini ya, berarti Firza tuh udah menganggap itu sebagai buat kelebihan Iya. Firza gitu ya. Oke. Nah, kalau ada satu momen lagi nih yang terekam sama tim LPDU Kemenpora nih. Ketika Firza berhasil menyelesaikan finish 400 meter, 200. 200 meter ya, maaf. Itu ada perempuan yang membawakan makanan dan terekam beliau itu berkaca-kaca. Nah itu siapa sih Firza kalau boleh tahu? Itu orang tua dari temen yang ikut NPC juga, NPC Kota Surabaya. Terus ibunya itu kebetulan deket sama ibu saya, jadi kayak ya mungkin dia menganggap saya kayak anaknya sendiri, kayak ikut bangga gitu, terus menangis. Oke, berarti udah deket kayak keluarga sendiri Iya, gitu ya mungkin. Firza. Ya dari orang lain menjadi seperti keluarga Iya. sendiri gitu. Wah oke, keren-keren. Nah Firza nih, setelah ASEAN Para Games ini akan ada Paralimpik di Prancis dan juga ASEAN Paralimpik. Nah itu persiapannya apa sih kalau dari Bapak sendiri? Ya. Untuk persiapannya apa Pak? Kalau Firza ini memang juga ini kan atlet muda yang saya pandang ini potensi ke depan, dan ini saya proyeksikan kalau bisa nanti 2024 itu bisa lolos Paralimpik. Untuk menuju ke sana memang ya tidak gampang ya, karena harus melalui kualifikasi. Sebelum kualifikasi kan tentu harus latihan keras gitu, step by step. Insya Allah ini seperti Firza ini mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa muncul lolos Paralimpik. Kalau bisa lolos berarti berhak ikut Paralimpik. Amin. Amin. Semoga ya Firza. Kalau dari Firza sendiri udah ada persiapan belum sih buat menuju ke sana? Enggak ada, tapi berusaha. Berusaha Iya, ya. berusaha. Kalau harapannya tetap ada ya? Tetap ada. Pengen Iya, pengen menuju ikut. sampai ke sana Iya. ya. Apalagi Firza ini masih muda ya. Kelahiran berapa Firza? 2004. 2004. Wah, masih muda banget. Jadi jalannya masih panjang banget ya Firza. Oke. Nah, kalau Firza ini Bapak ketemu Firza di mana, Pak? Waktu itu saya lihat dia pertama kali pada saat Pepaparnas Pekan Paralimpik Pelajar Nasional di Jakarta 2019. Saya langsung lihat posturnya, larinya, saya langsung tertarik. Kemudian waktu itu saya langsung menemui dia waktu itu. Kamu latihan serius ya, nanti kalau bagus nanti bisa gabung di Pelatnas gitu. Ternyata dia juga latihan serius, akhirnya juga prediksi saya betul bisa bergabung di Pelatnas. Karena yang bergabung di Pelatnas ini kan juga tidak semua orang, memang yang betul-betul punya prestasi baru bisa ikut gabung di Pelatnas gitu. Iya, berarti sesuai dengan harapan ya Pak ya, Iya. sesuai dengan insting di awal nih Firza nih. Iya. Keren banget ya. Dan ternyata di ASEAN Para Games ini bisa menyumbangkan emas buat Indonesia juga ya Iya, Pak ya. alhamdulillah. Untuk seusia dia yang kelasnya ini, kelasnya Firza ini kan kelas tangan ya. Kelas tangan itu semuanya kan kondisinya normal semua dan lawannya berat kalau kelasnya seperti ini. Dan dia sudah bisa bersaing itu sudah luar biasa.
di kelas ini. Keren Firza. Iya. Nah tadi Iya. kan Bapak cerita bahwa ketemu kamu tuh di tahun 2019 nih. Nah ketika pertama kali ditemuin oleh Bapak Slamet tuh gimana sih perasaanmu? Kaget sih, kan tiba-tiba habis finish capek kan, ditanya namamu siapa gitu, saya jawab lah Firza, terus habis itu latihan terus gitu, aku ya capek gitu, iya pak, iya gitu. Ya kan habis finish kan capek, ya udah iya gitu pak, iya nanti masuk pelatnas kalau bagus gitu, iya pak gitu. Tapi ada ini nggak sih, ada bayangan bisa sejauh ini nggak sih? Target sih mbak, kayak aku pengen masuk pelatnas gitu. Pas dulu latihan masih kecil gitu. Iya. Oke, berarti ini ya apa namanya udah sesuai target ya sekarang ya, bisa masuk ke pelatnas. Dan harapannya ke depan apa nih? Masuk kontingen Paralimpik yang diomongin Pak Slamet. Oke, semoga bisa ya. Iya, amin. Dan pasti bisa lah, Iya. keren banget soalnya. Oke, nah kalau Firza sendiri ini dari berapa bersaudara sih Firza? Saya 2 bersaudara, anak pertama. Anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, dari keluarga sendiri ada yang menjadi atlet sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada, Nggak berarti ada. baru Firza Iya, ya baru. atlet di keluarga ya. Iya. Oke, kalau adiknya sendiri ada potensi buat jadi atlet atau belum kelihatan nih? Belum kelihatan. Belum kelihatan Iya. ya. Jadi sementara baru Firza nih ya. Oke. Nah, kalau untuk Bapak ada pertanyaan, menurut data statistik di Indonesia ini ada 16,5 juta penyandang disabilitas nih Pak. Nah, banyak di antara mereka semasa kecilnya itu dibully dan direndahkan, bahkan ada yang kecelakaan dan kemudian frustasi. Menurut Bapak apakah ada yang dibutuhkan? Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka untuk menjadi atlet disabilitas Pak? Iya, kalau menurut data BPS sebenarnya 11% ya, 11% dari penduduk ya secara keseluruhan itu disabilitas. Tentu yang dari 11% itu kan dari usia anak-anak sampai tua, tapi yang muda ya sekitar 30% dari 11% secara keseluruhan tadi. Ya untuk mereka yang jelas mereka tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa terpinggirkan, harus berjuang, berusaha, mereka juga bisa dan punya kesempatan untuk berprestasi. Yang punya potensi olahraga bisa punya kesempatan untuk berprestasi seperti yang sekarang tampil di Asian Para Games. Sehingga tidak perlu merasa minder, terus tidak percaya diri, ya harus percaya bisa berkarya, itu punya kesempatan juga untuk berkarya. Oke, jadi pada dasarnya semua orang punya kesempatan yang sama ya Pak ya? Tidak memandang bagaimana fisiknya atau kekurangannya gitu ya Pak ya? Dan Alhamdulillah pemerintah Indonesia ini sekarang sudah mulai perhatiannya terhadap disabilitas luar biasa. Sudah termasuk di dalam perlakuan dalam olahraga sudah disetarakan. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Sehingga teman-teman disabilitas tidak perlu berkecil hati, semangat. Tidak perlu sembunyi. Ada kesempatan untuk berkarya, untuk berprestasi. Iya, semuanya sudah disiapkan juga oleh pemerintah ya Pak. Iya, apalagi Solo. Solo itu masyarakatnya juga masyarakat inklusi, ramah disabilitas. Kita berbaur sama teman-teman disabilitas, sama non-disabilitas biasa, bergaul bersama-sama, jalan-jalan bersama-sama, tidak ada masalah. Kita sama-sama. Iya, berarti sudah ini ya Pak, berbaur dan sudah menerima juga ya Pak ya? Iya, karena kita sama itu tadi, sama. Benar. Karena pada dasarnya nggak ada yang berbeda ya Pak dari kita. Iya, di depan Yang Maha Kuasa kan kita juga sama. Iya, betul banget Pak. Nah, kalau dari menjadi atlet disabilitas nih Pak, atlet bagi yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, itu di setiap daerah itu ada wadahnya nggak sih Pak? Ya, untuk daerah-daerah memang belum merata ya. Ada daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah membuat wadah-wadah pembinaan, sentra, tetapi banyak daerah yang masih belum membuat wadah-wadah pembinaan secara berkelanjutan. Kebanyakan ya hanya sifatnya
kayak semacam tentatif. Kalau misalnya mau ada event, nanti siap-siap, terus latihan sebentar, tanding gitu. Tapi daerah yang maju seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur juga sudah lumayan, kemudian Sumatera Utara dan yang lainnya itu latihan sepanjang tahun, dan mereka yang punya potensi itu dibiayai untuk latihan sepanjang tahun. Meskipun tentunya biaya itu kan sesuai dengan kemampuan daerahnya. Kayak di Jawa Tengah itu ada program namanya program jangka panjang. Jadi mereka latihan secara terus-menerus. Kalau masih jauh dengan event itu desentralisasi. Mereka latihan di daerah, tetap ada monitoring secara dipantau dengan daring, ya, dengan WhatsApp, dengan video call dan sebagainya. Programnya dikirim melalui WhatsApp, kemudian laporan seperti itu. Mereka latihan di daerahnya masing-masing. Kemudian nanti mendekati event ada sentralisasi. Seperti itu. Kalau di Jawa Tengah sudah seperti itu. Oke, berarti emang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya? Iya. Untuk pengembangan atlet-atlet disabilitas ya Pak? Ya, kalau di daerah-daerah yang maju sudah, tapi kebanyakan masih belum. Iya. Ya harapannya semoga ke depannya seluruh pemerintahan sudah memperhatikan masalah hal ini ya Pak ya? Ya, harapannya seluruh provinsi, bahkan mungkin kabupaten kota juga sama dengan yang KONI, sama dengan yang non-disabilitas, mereka kan melakukan pembinaan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Ya, bisa seperti itu. Ya, harapannya dimulai dari sektor terkecil ya Pak ya? Iya. Sudah disiapkan untuk bagaimana nanti persiapan dari atlet-atlet disabilitas. Iya, betul. Nah, kalau Firza sendiri, latihannya gimana sih selama di Pelatnas ini? Atau selama persiapan menuju ASEAN Para Games ini? Saya gabung Pelatnas baru 3 bulan yang lalu. Untuk biasa latihan sih di daerah, di kota. Ikut normal, anak normal itu. Iya. Jadi ikut latihan. Oh, berarti bergabung ya di sana? Iya, gabung. Kalau di daerah Firza sendiri udah ada belum buat khusus disabilitas? Untuk organisasinya ada, tapi untuk kalau latihan sih udah kayak mencar. Kalau latihan pas ada mau ada lomba gitu loh. Oh iya. Berarti sentralisasi itu tadi ya Pak ya. Kalau pas nggak ada lomba latihan sendiri, kalau mau ada lomba baru digabung gitu ya. Kalau klub kadang-kadang digabung, ada yang gabung seperti di kita itu di Jawa Tengah ini kan ada klub badminton yang ada orang disabilitasnya, ada klub atletik juga orang disabilitas, teman-teman disabilitas bergabung, berbaur biasa, nggak masalah. Kemudian juga ada klub renang seperti itu tidak eksklusif sih. Tadi ini klub renang tapi terbuka untuk semua orang, mau baik itu disabilitas maupun non disabilitas bisa bergabung. Kalau di Solo seperti itu. Oke, itu berarti memang ini ya semuanya udah ada tempatnya, tinggal nanti gimana mau berlatih gitu ya. Entah itu dari tim disabilitas sendiri atau nanti bisa bergabung dengan anak-anak normal gitu ya. Oke, keren banget Firza. Nah, kalau dari Firza sendiri ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman disabilitas lain di luar sana biar bisa percaya diri dan juga bisa bangkit? Itu pesannya apa sih buat teman-teman Firza? Sering berbaur aja sih Mbak. Sering berbaur sama orang sekitar lah, terutama sekitar keluarga yang deket-deket dulu, terus nanti main nanti kan jadi kenal, jadi diajak main ke sana ke sini, jadi makin pede kan, udah berbaur dari awal. Saya berbaur dari kecil, udah dibiarin main, terus main ke sana main ke sini, akhirnya kayak orang normal biasa, jadi nggak minder atau apa ya. Oke, berarti dari kecil nggak pernah ngerasain minder atau apa gitu? Iya, udah berdamai sama diri sendiri lah istilahnya. Oke, wah keren banget Firza. Oke, nah kalau Firza sendiri nih dari keluarga itu pekerjaan dari orang tua apa Firza kalau boleh tahu? Ayah itu operator kapal, terus ibu sales penagihan. Oke. Wah keren banget nih Firza.
Ada sedemikian rupa ya udah membanggakan orang tua nih Firza nih. Keren. Nah, selanjutnya untuk Bapak Slamet sendiri, selama menjadi pelatih, menurut Bapak bagaimana sih fasilitas untuk daerah maupun pelatnas? Apakah sudah mendukung sehingga memudahkan untuk meregenerasi atlet? Menurut Bapak bagaimana Bapak? Kalau di pelatnas sudah luar biasa, standar internasional. Kemudian apalagi ini sebentar lagi ini akan dibangunkan sport center yang standar internasional juga di Karanganyar, dan kalau ini nanti sudah jadi luar biasa, itu sebagai wadah pembinaan untuk untuk disabilitas yang ada di Indonesia. Kemudian untuk daerah-daerah juga fasilitas, kalau di daerah kan memang relatif ya, ada yang daerah yang maju, ada yang daerah yang masih belum, tetapi sebagian besar perhatian pemerintah sudah mulai bagus. Tinggal ya ini kami berharap daerah-daerah yang belum mempunyai perhatian terhadap disabilitas, terhadap NPC, kami berharap tergugah karena itu adalah hak mereka dan sudah dilindungi oleh undang-undang, bahwa undang-undang sudah memerintahkan bahwa pemerintah harus memperhatikan juga anak-anak atau orang-orang disabilitas, dan itu kewajiban karena sudah diamanatkan melalui undang-undang. Iya. Gitu. Ya semoga untuk daerah juga segera ini ya Pak ya, terrealisasi ya Pak ya. Ya kalau di daerah banyak yang sudah, ya, tapi yang belum, bagi yang belum, ya, kami berharap dapat segera terrealisasi. Ya, gitu kami Pak. berharap pemerintah memiliki perhatian yang cukup lah Iya. untuk teman-teman disabilitas. Oke, kalau untuk pusat apa tadi Pak, pusat olahraga? Sport center, ya. Sport center Ya. di Karanganyar itu sudah dalam tahap pembangunan berarti Pak? Ini sudah dikaji, kemudian lahannya sudah ada, sudah dikaji dari pusat. Mudah-mudahan nanti segera terrealisasi, dibangun sport center yang difasilitasi oleh Kemenpora, melalui Kemenpora. Semoga segera terrealisasi. Iya. Dan juga nanti Firza bisa latihan di sini ya, di Karanganyar ya Iya. Firza. Oke. Nah, kalau dari Firza sendiri nih, dulu kan Firza itu merupakan atlet timnas junior nih. Nah, sekarang perdana ya jadi atlet timnas senior di Asian Para Games ini. Nah, itu gimana sih perasaannya Firza? Pertama sih bangga, Pak. Bangga, terus seneng juga. Terus apa lagi ya? Itu, Mbak. Seneng, Iya, bangga, ya. iya. Udah bisa naik pangkat nih Iya. gitu ya. Oke. Kalau dari Firza sendiri targetnya apa nih setelah udah jadi atlet senior nih? Ikut Asia Para Games di Hangzhou kalau nggak salah. Oke. Iya. Syukur-syukur Paralimpik. Syukur-syukur Iya. Paralimpiknya bisa lah pasti lah. Amin. Nah, oke. Baik Sobat Sportcast, kita sudah berada di penghujung acara Sportcast episode ini dengan pembahasan yang sangat menarik dari kedua narasumber kita. Nah, sebelum kita akhiri episode Sportcast pada kali ini, mungkin dari Firza terlebih dahulu nih, apakah ada yang ingin disampaikan kepada orang tua dan juga saudara atau siapapun yang tersayang? Silahkan bisa disampaikan. Terutama terima kasih untuk orang tua sudah mendukung dan mensupport saya sampai sejauh ini. Terus ya, terima kasih untuk teman-teman sudah mendukung saya juga. Intinya terima kasih banyak buat semuanya. Oke, sama-sama Firza. Iya. Nah, oke, untuk Bapak Slamet sendiri, apa yang ingin disampaikan nih Pak untuk para atletik nih Pak? Mungkin bisa disampaikan? Ya, untuk para atlet yang sekarang sudah bertanding di Asian Para Games dan sudah menyumbangkan medali, tidak perlu terlalu sombong, wah ini saya sudah juara gitu, tetap rendah hati, kemudian juga tetap berjuang, tetap semangat, jangan cepat puas dengan prestasi, tapi harus berusaha mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dan terus berusaha gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya. Dan untuk Firza nih, ada sepatah dua patah kata terakhir untuk closing statement nih, bisa mengungkapkan apa nih harapannya buat teman-teman
teman-teman disabilitas. Teman-teman yang pemirsa dari Sobat Sportcast nih, harapannya apa? Atau pesan-pesan buat teman-teman? Semangat, aku bisa, kamu harus juga bisa. Oke, wah keren banget Firza. Ya. Nah dari Pak Samad mungkin ada closing statement Pak? Ya, semangat buat teman-teman disabilitas, kalian juga bisa berprestasi. Kalau Firza bisa, kamu juga bisa. Oke, keren banget. Ya. Bapak terima kasih, Firza terima kasih sudah bersedia ngobrol bareng nih di Sportcast kali Ya. ini ya. Nah, perjuangan atlet dan pelatih para games tidak mudah. Mereka membutuhkan dukungan baik sarana, moral, dan sebagainya untuk meraih kesuksesan, mengharumkan nama bangsa, dan juga nama keluarga. Saya Safa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Sportcast. Salam olahraga. Salam olahraga.